Anda bingung dalam memilih perangkat CRS router mikrotik? Ada banyak sekali ya variannya. Nah, di video kali ini kita akan membahas mengenai perbedaan dari perangkat-perangkat CRS mikrotik. Penasaran seperti apa? Tonton terus video ini. Bagi Anda yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu channel kami. Tekan juga tombol loncengnya supaya nanti Anda bisa mendapatkan notifikasi terbaru dari channel kami. CRS atau Cloud Router Switch merupakan perangkat yang memang didesain untuk menghandle kebutuhan layer 2. Namun perangkat CRS ini dibekali dengan operating system router OS, sehingga perangkat-perangkat CRS ini juga bisa menjalankan fitur-fitur yang berada di layer 3. Sebagai contoh, misalnya si perangkat CRS tersebut bisa menjalankan yang namanya routing statik maupun routing dinamik. Setiap perangkat CRS memiliki kode produk yang berbeda-beda. Nah, kode produk ini digunakan untuk menuliskan spesifikasi secara singkat pada perangkat tersebut. Sebagai contoh, di sini kami memiliki perangkat CRS 125 24G 1S 2HND IN. Artinya apa? Artinya untuk kode produk yang pertama CRS menandakan bahwa perangkat tersebut itu adalah varian dari CRS Cloud Router Switch. Kemudian untuk 1 pada 125 menandakan bahwa CRS tersebut itu adalah varian dari 100 series, CRS 100 series. Kemudian 25 ini adalah total wired interface. Jadi di dalamnya nanti bisa berupa interface Ethernet maupun interface fiber optik. Kemudian 24G 1S ini menandakan spesifikasi dari port yang tersedia pada CRS tersebut. 24G 1S, 24G ini menandakan bahwa CRS tersebut memiliki port Ethernet sebanyak 24 port. Kemudian 1S menandakan bahwa perangkat CRS tersebut memiliki satu port SFP atau fiber optik dengan kecepatan 1 GB. Kemudian di belakangnya ada lagi 2 HND. Nah, 2 HND ini menandakan bahwa si perangkat CRS tersebut memiliki yang namanya wireless card, sehingga si perangkat CRS tersebut bisa memancarkan sinyal Wi-Fi. Kemudian di belakangnya lagi ada IN, ini artinya adalah jenis casing yang digunakan. IN itu artinya adalah indoor, jadi perangkat CRS tersebut digunakan untuk instalasi di dalam ruangan. Untuk saat ini, perangkat CRS memiliki beberapa macam varian. Seperti yang mungkin sudah kita bahas tadi, ada CRS series 100. Kemudian ada juga CRS series 200. Kemudian ada CRS series 300 dan yang paling baru ada juga yang namanya CRS series 500. Lalu apa yang membedakan CRS 100 series, 200 series, 300 series dan juga 500 series? Nah, pada video kali ini kita akan membahas mengenai perbedaan-perbedaan yang terdapat pada perangkat-perangkat CRS tersebut. Perangkat CRS memiliki spesifikasi dan bentuk yang berbeda-beda. Seperti yang tadi kita bahas, kita memiliki perangkat CRS 125. Untuk perangkat CRS 125 itu bentuknya nanti seperti ini. Dia memiliki 24 port gigabit Ethernet. Kemudian perangkat CRS ini juga kebetulan memiliki satu port fiber optik atau SFP. Kemudian ada juga perangkat CRS yang dia itu sudah memiliki port 10G Ethernet, yaitu terdapat pada perangkat CRS 312. Nah, perangkat CRS juga memiliki beberapa varian yang di interface-nya itu memiliki port fiber optik, mulai dari fiber optik 1 GB, kemudian ada juga fiber optik 10 GB, ada juga fiber optik 25 GB seperti pada CRS 518 ini. Bahkan untuk perangkat CRS 518 ini juga memiliki interface fiber optik dengan kecepatan 100 GB. Kemudian ada juga perangkat CRS yang memiliki port fiber optik semuanya, seperti perangkat CRS 518 ini. Jadi untuk perangkat CRS 518 ini interface fiber optiknya itu mulai dari kecepatan 25 GB. Kemudian ada juga port yang memiliki kecepatan data rate hingga 100 GB. Untuk varian CRS yang lainnya juga memiliki kecepatan port fiber optiknya juga bervariasi. Ada yang 1 GB seperti 125 ini, ada yang 10 GB, kemudian ada yang 25 GB, ada juga yang 40 GB. Jadi bervariasi sekali.
Kemudian ada juga untuk perangkat CRS yang memiliki wireless, jadi seperti perangkat CRS 125 ini, seperti yang tadi kita bahas di awal. Jadi perangkat ini misalnya bisa kita pasangkan di dalam indoor ruangan seperti itu, misalnya untuk user-usernya nanti terkoneksi menggunakan kabel Ethernet untuk perangkat laptop, kemudian untuk cover wireless di dalam ruangan tersebut juga bisa langsung menggunakan interface wireless yang terdapat pada CRS 125 ini. Ada juga perangkat CRS yang memiliki port PoE out. Jadi fungsi dari port PoE out ini, si perangkat CRS ini bisa mensuplai perangkat-perangkat yang lainnya, bisa seperti perangkat access point atau perangkat IP cam. Contohnya seperti ada di perangkat CRS 112 ini. Kemudian ada juga yang cukup menarik di perangkat CRS 318 ini atau net power. Untuk CRS 318 ini dia memiliki port Ethernet yang cukup unik, yaitu port Ethernet PoE in dengan lebih dari satu port, sehingga perangkat ini bisa disuplai powernya menggunakan beberapa kabel Ethernet. Fungsinya digunakan untuk redundant, misalnya salah satu mati maka perangkat ini bisa tetap nyala menggunakan sumber daya dari port Ethernet yang lainnya. Selanjutnya, untuk perangkat CRS ini memiliki yang namanya chipset switch di dalam dari perangkat CRS tersebut. Nah, chipset switch ini digunakan untuk menghandle kebutuhan traffic di layar 2-nya, digunakan untuk kebutuhan switching. Nah, detail dari tipe atau jenis switch chip yang digunakan itu Anda bisa cek langsung di dalam menu yang terdapat di router, atau Anda bisa buka datasheet dari perangkat tersebut. Semisal di sini saya membuka yang namanya website mikrotik.com. Kemudian Anda bisa klik ke dalam menu hardware. Nah, di sini nanti Anda bisa pilih, katakanlah Anda mau mencari datasheet dari perangkat CRS 112. Seperti ini misalnya. Kemudian kita bisa klik untuk produknya CRS 112. Untuk melihat jenis chipset switch yang digunakan, kita bisa lihat di dalam sini. Switch chip modelnya ini kelihatan menggunakan seri QCA 8511 AL1C. Kemudian untuk melihat kapasitas dari switch chip ini mampu melewatkan traffic seberapa besar dan juga mampu melewatkan paket seberapa banyak, kita bisa klik ke dalam menu test result. Jadi di dalam test result ini si Mikrotik sudah menyediakan informasi yang cukup jelas, seperti si perangkat CRS 112 ini ketika dia digunakan untuk kebutuhan switching dengan konfigurasi non-blocking layer 2 throughput, maka untuk kapasitas yang bisa dilewatkan itu kurang lebih hingga 11,844 Mbps atau kurang lebih hingga up to 12 GB. Kemudian untuk paketnya kurang lebih bisa melewatkan 975. Nah, tentunya untuk perangkat-perangkat yang lain bisa jadi memiliki kapasitas yang lebih besar tergantung dengan jenis chipset atau switch chip yang digunakan pada perangkat tersebut. Kemudian ada fitur yang cukup menarik yang sangat membedakan CRS seri 100-200 series dan juga CRS series 300 series, yaitu adalah fitur yang namanya dual boot. Nah, fitur dual boot ini digunakan untuk menentukan si perangkat CRS kita ini menggunakan operating system router OS atau menggunakan operating system switch OS. Jadi kita bisa memilih salah satu booting yang akan digunakan. Nah, untuk fitur dual boot ini sebenarnya hanya tersedia pada perangkat CRS 300 series. Jadi di CRS 300 series Anda bisa menentukan mau menggunakan operating system router OS atau mau menggunakan operating system switch OS. Jika Anda membutuhkan fitur yang harus dijalankan pada layar 3, misalnya seperti routing, Anda bisa memilih menggunakan fitur router OS. Booting dengan router OS. Namun ketika Anda ingin membutuhkan konfigurasi switch yang sederhana, Anda bisa menggunakan operating system switch OS. Selanjutnya, yang membedakan antara CRS 100, 200, 300 adalah konfigurasi VLAN.
Jadi VLAN atau virtual LAN ini adalah suatu service yang mungkin sudah sering sekali kita dengar di dalam jaringan komputer, di mana dengan adanya VLAN ini kita bisa membuat beberapa macam service yang berbeda-beda di dalam satu interface. Nah, yang sering terjadi adalah ketika kita menggunakan CRS 100 series, 200 series, atau 300 series, kemudian kita setting VLAN, dan kita ternyata settingnya itu salah, maka akan menyebabkan CPU load pada perangkat CRS tersebut akan naik. Sebagai contoh seperti berikut ini. Pada contoh kasus ini kita punya perangkat CRS seriesnya adalah 125. Nah, untuk perangkat CRS 125 ini saya sudah melakukan konfigurasi trunk port dan juga access port. Bisa kita lihat di sini untuk CPU yang digunakan cukup tinggi, 30%. Traffic yang dilewatkan juga sebenarnya cukup kecil sih, karena cuman 100 mega aja untuk TX dan RX-nya. Tapi CPU-nya cukup tinggi. Belum lagi nanti kalau ada traffic di port-port yang lainnya. Nah, hal ini terjadi dikarenakan saya salah dalam melakukan konfigurasi. Jadi pada perangkat CRS ini untuk konfigurasi VLAN-nya itu ada dua cara. Yang pertama bisa menggunakan switch VLAN dan yang kedua bisa menggunakan bridge VLAN. Untuk perangkat CRS 100 dan juga 200 series, konfigurasi VLAN-nya itu dilakukan di dalam menu switch. Jadi Anda menentukan trunk port, Anda menentukan access port, Anda menentukan VLAN membernya itu dilakukan di dalam menu switch. Tetapi untuk perangkat CRS 300 series, konfigurasi VLAN-nya itu Anda lakukan di dalam menu bridge VLAN. Jadi Anda menentukan trunk port dan access port di dalam menu bridge, Anda tentukan VLAN membernya juga di dalam menu bridge. Pada kasus tadi saya melakukan konfigurasi CRS 125 dengan bridge VLAN. Kemudian di sini saya sudah memperbaiki konfigurasi saya yang salah tadi, bahwa untuk perangkat CRS 125 tadi saya menggunakan konfigurasi bridge VLAN, saya sudah menggantinya dengan switch VLAN. Jadi kita bisa coba cek untuk perangkat CRS kita. Nah, di sini untuk perangkat CRS kita ini CPU load-nya cukup rendah, di bawah 5%. Kemudian kalau kita lihat untuk traffic yang dilewatkan kurang lebih sama dengan yang tadi. Untuk TX-nya 100, RX-nya juga 100. Untuk load CPU-nya cukup rendah. Di sini kenapa bisa tinggi? Karena saya kebetulan membuka menu yang namanya interface list. Tetapi ketika ini saya close, untuk load CPU-nya akan kembali turun. Jadi dengan konfigurasi yang benar, maka CPU load pada perangkat CRS Anda tidak akan naik secara signifikan. Kemudian ada satu lagi yang membedakan antara perangkat CRS 100 series, 200 series, dan juga perangkat CRS 300 series, yaitu adalah fitur L3 Hardware Offload. Jadi fitur ini adalah fitur baru yang terdapat pada MikroTik Router OS versi 7. Tetapi untuk fitur ini hanya bisa dijalankan pada perangkat CRS 300 dan juga 500 series dengan chipset khusus. Seperti untuk perangkat CRS 300 series itu dengan chipset switch DX3000 dan juga DX2000. Kemudian ada juga CRS 300, CRS 500 itu dengan switch chip DX8000 dan juga DX4000 series. Jadi untuk perangkat CRS dengan chipset tersebut bisa mengaktifkan yang namanya fitur L3 Hardware Offloading. Jadi fitur L3 Hardware Offloading ini memungkinkan kita untuk melewatkan traffic yang seharusnya itu dia dihandle oleh CPU tapi dilewatkan di dalam chipset switch-nya. Untuk konfigurasinya seperti apa, sebenarnya kita baru saja membuatkan tutorialnya mengenai konfigurasi L3 Hardware Offloading. Mungkin bagi teman-teman yang belum menonton bisa tonton terlebih dahulu cara konfigurasi dari L3 Hardware Offloading tersebut. Lalu perangkat CRS yang mana nih yang cocok untuk teman-teman? Jadi sebenarnya perangkat CRS yang cocok untuk teman-teman ya sesuai dengan kebutuhan teman-teman sendiri. Jadi Anda bisa tentukan untuk jenis port yang digunakan, mau port Ethernet atau mau port fiber optik, kemudian kapasitas dari port yang digunakan itu mau seberapa kencang, misalnya 1G, 10 GB, 100 GB atau yang lainnya. Kemudian setelah Anda menentukan kebutuhannya, jumlah port, kemudian kapasitas interface, maka Anda bisa tentukan untuk konfigurasinya nanti akan seperti apa. Untuk perangkat khusus seperti CRS 300 series, Anda bisa menggunakan operating system router OS atau bisa juga menggunakan operating system switch OS. Dan tentunya lagi ketika Anda sudah menggunakan perangkat CRS ini, jangan sampai salah konfigurasi dalam
VLAN-nya. Kenapa? Karena ketika Anda salah dalam konfigurasi VLAN, maka akan menyebabkan CPU load pada perangkat CRS tersebut akan naik. Jadi untuk perangkat CRS 100 series, 200 series, konfigurasi VLAN dilakukan di dalam menu switch VLAN, sedangkan untuk CRS 300 series, konfigurasi VLAN dilakukan di dalam menu bridge. Untuk perangkat-perangkat CRS seperti yang saya gunakan di sini, sebenarnya bisa Anda dapatkan di website citraweb.com atau di marketplace dengan nama toko Citraweb. Terima kasih sudah menonton video ini. Bagi Anda yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu channel kami, tekan juga tombol loncengnya supaya nanti Anda bisa mendapatkan notifikasi terbaru dari channel kami. Jika Anda punya pertanyaan atau Anda punya ide video, silahkan Anda tuliskan di kolom komentar di bawah video ini. Dan satu lagi, silahkan share video ini supaya bisa lebih bermanfaat bagi pengguna Mikrotik yang lainnya. Terima kasih, sampai ketemu lagi di Mikrotik tutorial selanjutnya.